Di tanah Sulawesi Selatan, di antara hamparan pesisir dan dataran subur, berdiri sebuah kerajaan maritim yang dikenal dengan nama Kerajaan Labakang. Di masa kejayaannya, kerajaan ini memiliki seorang panglima yang gagah berani bernama Andi Marudani. Dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana dan tangguh, Andi Marudani bukan sekadar panglima perang, tetapi juga penjaga kehormatan dan keamanan kerajaan. Di bawah kepemimpinannya, pasukan kerajaan Labakang tidak hanya disegani di daratan, tetapi juga di perairan yang menjadi jalur perdagangan strategis di Sulawesi. Andi Marudani dikenal sebagai ahli strategi perang. Ia menguasai seni teknik bertarung yang mengandalkan kecepatan dan ketepatan dalam memainkan parang khas Bugis Makassar. Setiap pertempuran yang dipimpinnya selalu didasari oleh perhitungan matang, sehingga pasukannya jarang mengalami kekalahan. Salah satu peristiwa yang mengukuhkan namanya dalam sejarah adalah saat ia berhasil mempertahankan wilayah Labakang dari serangan perompak laut yang kerap mengganggu jalur perdagangan kerajaan. Dengan strategi perang gerilya di perairan dangkal, ia dan pasukannya berhasil mengalahkan musuh dan mengamankan kapal-kapal dagang milik kerajaan. Bagi Andi Marudani, kehormatan kerajaan adalah harga mati. Ia tidak hanya menjadi pelindung raja, tetapi juga sahabat dan penasihat dalam urusan pertahanan. Kesetiaannya tidak goyah, meskipun banyak tawaran dari kerajaan lain untuk bergabung dengan mereka. Selain itu, ia dikenal dekat dengan rakyatnya. Ia sering turun langsung ke desa-desa, memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Kepribadiannya yang rendah hati dan tegas menjadikannya sosok yang dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat. Andi Marudani Karaengta Bonto-Bonto adalah seorang panglima perang kerajaan Labakang yang lahir pada tahun 1821 di Bonto-Bonto. Sejak kecil, ia tumbuh dalam suasana peperangan dan menunjukkan sikap menentang penjajahan Belanda. Setelah pembaruan Perjanjian Bongaya, Belanda mulai melakukan ekspansi ke wilayah Labakang yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat akibat pajak yang tinggi dan kerja paksa. Hal ini mendorong Andi Marudani untuk memimpin perlawanan terhadap Belanda. Pada tahun 1867, Andi Marudani memimpin pasukannya membangun pertahanan di Patunuang Asue, Maros, dengan tujuan menghalangi pergerakan pasukan Belanda antara Maros dan Bone. Selama masa perlawanan, ia memimpin berbagai pertempuran, termasuk di markas benteng Tansi Asrama Belanda, di Pangkajene, Bulu Cindea, dan Bukit Tarokapai. Strategi yang digunakan meliputi serangan gerilya dan sabotase, meskipun seringkali harus berpindah markas untuk menghindari serangan balasan Belanda. Selain itu, pada akhir tahun 1872, Andi Marudani bersama pasukannya membantu Maradia Campalagian di Mandar melawan Belanda. Kerjasama ini berhasil mengacaukan pasukan Belanda dan menahan laju serangan mereka. Atas jasanya, Andi Marudani diangkat sebagai menantu oleh Maradia Campalagian. Perjuangan Andi Marudani melawan Belanda berlangsung sekitar 16 tahun, hingga kesehatannya menurun. Ia kembali ke Labakang dan meninggal pada 15 Desember 1887 di usia 66 tahun. Semangat juangnya yang gigih menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya dalam melawan penjajahan. Andi Marudani lahir pada tahun 1821 di Bonto-Bonto Labakang Pangkep dan meninggal pada 15 Desember 1887 di Parang-Parang Labakang pada usia 66 tahun. Lahir dari pasangan Andi Arif Raja Labakang dengan Weati, putri Lama Kulau Arung Mampu. Dalam silsilah menyebutkan, Andi Arif kemudian menjadi Raja Labakang, menggantikan kakeknya, Laupe Daeng Matimung. Ia menikah dengan Weati dari Bone, putri dari Arung Mampu, Lama Kulau. Dari pernikahan ini lahirlah Andi Cela Daeng Muntu Karaeng Ujung, Andi Marudani Karaengta Bonto-Bonto, dan Andi Yusuf Daeng Patanga Karaeng Maliseng. Jika ditelusuri lebih jauh, Andi Marudani berasal dari garis keturunan bangsawan tinggi dari Bone, Gowa, Luwu, Tanete, dan Labakang. Bonto-Bonto merupakan bagian dari wilayah Kekaraengan Tala yang didirikan oleh Lama Kulau Arung Mampu. Kala itu, Arung Mampu pindah dari Bone dan mendirikan Kekaraengan Tala.
yang mencakup wilayah Tala, Bonto-Bonto, Kasikebo, dan Laikang. Sejak kecil, Andi Marudani tidak dibesarkan langsung oleh kedua orang tuanya. Ia dibawa ke Kerajaan Boneh, negeri asal ibunya, untuk diasuh dan dididik di sana. Keputusan ini diambil karena situasi di Kerajaan Labakang saat itu penuh dengan keresahan akibat tekanan dari Belanda, yang dianggap kurang layak bagi pertumbuhan fisik dan mentalnya. Di Kerajaan Boneh ia mendapatkan pendidikan dan pembinaan sebagaimana layaknya seorang putra bangsawan. Namun, masa kecilnya tidaklah mudah. Saat itu Kerajaan Boneh tengah berada dalam peperangan melawan Belanda, dipimpin oleh Wei Maniratu Arungdata, Raja Bon ke-25. Meskipun masih balita, ia tumbuh dalam suasana perang. Beruntung, Wei Maniratu berhasil mengonsolidasi pasukan Boneh, memperkuat pertahanan, dan meningkatkan semangat juang rakyatnya. Akibatnya, pasukan Belanda yang telah menduduki Bajo sejak Maret 1825 terpaksa mundur ke Makassar setelah mengalami kekalahan. Pada masa pemerintahan Lamapa Seling Arung Panyili, Raja Boneh ke-26, Andi Marudani mendapatkan pendidikan yang lebih mendalam. Ia mempelajari tata krama, kehidupan istana, dan strategi politik. Ia juga memperhatikan kondisi politik yang berkaitan dengan kolonialisme Belanda di Sulawesi Selatan. Pengalaman ini membentuk kepribadiannya dan berpengaruh besar hingga ia dewasa. Andi Marudani dikenal sebagai sosok yang cerdas dan tekun belajar. Saat itu, pendidikan formal belum berkembang, tetapi ia memperoleh ilmu dari keluarga dan lingkungannya melalui pesan, nasihat, dan pembinaan informal. Saat memasuki usia remaja, sesuai adat Bugis Makassar, keturunan bangsawan diberikan gelar kebangsawanan. Ia dikenal sebagai La Marudani Daeng Pali Peta Bonto-Bonto dalam budaya Bugis, I Marudani Daeng Pali Karengta Bonto-Bonto dalam budaya Makassar. Pada sekitar tahun 1930-an, para bangsawan Sulawesi Selatan sepakat menambahkan gelar Andi di depan nama mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap keturunan bangsawan. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Andi Marudani Daeng Pali Peta Bonto-Bonto dalam budaya Bugis, Andi Marudani Karaengta Bonto-Bonto dalam budaya Makassar. Saat menginjak usia dewasa, Andi Marudani tumbuh menjadi sosok yang gagah berani dan berkepribadian luhur. Pendidikan yang ia terima di Kerajaan Boneh membentuknya menjadi pemimpin yang cerdas, pandai bergaul dengan raja-raja lain, serta dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia juga memegang teguh falsafah Bugis, yaitu Sipakainga, saling mengingatkan, Sipakatau, saling menghormati, Sipakalebi, saling menghargai. Andi Marudani, Talau Nyikna Labakang, pejuang dan simbol keberanian. Andi Marudani bukan hanya dikenal sebagai seorang pejuang tangguh, tetapi juga memiliki kegemaran memelihara ayam. Talaunyik, ayam aduan dengan ciri khas unik. Ayam ini dianggap sempurna jika memenuhi 7 kriteria fisik tertentu. Salah satunya adalah kebiasaannya berkokok pada jam-jam tertentu. Suatu ketika, seorang Tionghoa yang juga penghobi sabung ayam menantang ayam Talaunyik milik Andi Marudani. Meskipun awalnya enggan, ia akhirnya menerima tantangan tersebut. Dalam pertarungan yang sengit, ayam lawannya tewas terkena taji, sementara ayam Talaunyik milik Andi Marudani tidak mengalami luka sedikit pun. Bahkan tidak ada satu helai bulu yang rontok. Keunggulan ayam Talaunyik ini sering dikaitkan dengan keberanian dan keperkasaan Andi Marudani di medan perang. Seperti ayamnya yang tangguh dalam pertarungan, ia juga dikenal sebagai sosok yang tak gentar menghadapi Belanda. Oleh karena itu, ia diberikan gelar Talaunyikna Labakang, ayam Talaunyik dari Labakang. Gelar ini memiliki kemiripan dengan julukan ayam jantan dari timur yang diberikan kepada Sultan Hasanuddin karena keberaniannya melawan Belanda. Menurut Idris, seorang tokoh masyarakat Kerajaan Labakang, gelar Talaunyikna Labakang diberikan kepada Andi Marudani sebagai penghormatan atas keberanian dan kegigihannya dalam melawan penjajah. Dalam istilah Bugis, keberaniannya digambarkan melalui pepatah, tidak ada musuh yang ia takutkan, tidak ada laki-laki yang ia gentarkan.
Sikapnya yang tegas dan berani membuatnya disegani oleh Belanda. Namanya tetap dikenang sebagai tokoh pemberani yang tidak pernah gentar menghadapi penjajah. Selain sebagai seorang pejuang yang tak gentar menghadapi Belanda, kegemarannya dalam memelihara ayam talonyik menjadikannya simbol keberanian dan keperkasaan. Oleh karena itu, gelar Talonyik na Labakang bukan sekadar julukan, tetapi juga penegasan atas peran dan keberaniannya dalam sejarah Sulawesi Selatan. Andi Marudani Karaeng Bonto-Bonto adalah seorang panglima perang yang gagah berani dari Labakang. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdik dan pantang menyerah dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan Belanda. Dengan keberanian luar biasa, ia menggalang pasukan untuk melawan kolonialisme, menggunakan taktik gerilya yang membuat musuh kewalahan. Perlawanan yang ia pimpin mencerminkan semangat juang rakyat Labakang yang tidak sudi tunduk pada penjajahan. Meskipun menghadapi persenjataan yang lebih modern, Andi Marudani dan pasukannya bertarung dengan penuh semangat, mengandalkan strategi perang yang diwarisi dari leluhur. Dampak dari perjanjian Bongaya tahun 1667 menyebabkan kesulitan besar bagi kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Setiap raja yang memerintah diharuskan menandatangani perjanjian yang mengikat mereka serta memberatkan rakyat. Belanda berupaya menguasai seluruh bekas wilayah kerajaan Goa, termasuk kerajaan Labakang di Pangkajene. Kedatangan Belanda di Pangkajene dan Kepulauan memicu perlawanan dari kerajaan-kerajaan setempat. Kerajaan Siang dan Kerajaan Labakang, sebagai dua kerajaan terbesar di wilayah tersebut, menjadi pelopor dalam perjuangan melawan penjajahan. Belanda semakin menekan raja-raja setempat dengan berbagai kebijakan, seperti pungutan pajak yang tinggi dan kerja paksa yang sangat menyusahkan rakyat. Kerajaan Labakang, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Goa, harus menerima kenyataan bahwa setelah perjanjian Bongaya, ia diperintah oleh Belanda dengan kebijakan politik dan ekonomi yang menindas. Saat itu, Raja Labakang, Sultan Muhammad Arif Karaengta Kaluwarang Matinrowa Ribalang, terpaksa menandatangani perjanjian yang diperbarui, yang salah satu isinya adalah kenaikan pajak dan kerja rodi. Di tengah situasi yang sulit, muncullah seorang pejuang Andi Marudani Karaeng Bonto-Bonto yang dengan tegas menolak perjanjian tersebut dan bercita-cita membebaskan rakyat dari penjajahan Belanda. Berikut beberapa pertempuran yang dipimpin Andi Marudani, di antaranya Pertempuran di Kampung Jawaya 1864. Perang pertama antara Laskar Andi Marudani Karaeng Bonto-Bonto dengan pasukan Belanda pecah di Kampung Jawaya. Saat utusan Belanda yang dipimpin Tuan Patorodi tiba di Labakang untuk bernegosiasi, mereka dihadang oleh Laskar Karaeng Bonto-Bonto yang dipimpin oleh Matua Jamba. Serangan mendadak ini membuat pasukan Belanda panik dan mundur ke perbatasan Bungoro sambil meminta bala bantuan dari Pangkajene. Namun setelah bala bantuan Belanda tiba, pertempuran besar terjadi. Dalam pertempuran tersebut, anak kandung Andi Marudani, I Yadi Daeng Marola, mengalami luka parah dan gugur. Sementara itu, pimpinan delegasi Belanda tewas ditikam oleh Matua Jamba. Kematian pemimpin mereka membuat Belanda semakin marah. Mereka menyerang dan menghancurkan markas Kampung Jawaya, memaksa Andi Marudani dan laskarnya untuk mundur ke Kampung Ongkoa yang terletak di dalam hutan lebat. Pertempuran di Markas Bentenge 1865. Setahun setelah pertempuran di Kampung Jawaya, Belanda merencanakan serangan balasan terhadap pasukan Andi Marudani di Markas Bentenge. Namun rencana ini diketahui oleh Andi Marudani melalui laporan warga setempat. Untuk menghadapi serangan ini, pasukan Andi Marudani memasang ranjau bambu runcing beracun di sekitar markas. Selain itu, ia meminta bantuan dari Lasang Ngaji Datubake di Taneta. Meskipun Belanda menyerang dari 3 arah, pasukan Andi Marudani berhasil melawan dengan gigih. Namun karena persenjataan Belanda lebih canggih dan jumlah pasukannya lebih besar, pasukan Andi Marudani akhirnya mundur ke Tanete. Pertempuran di Tansi Asrama Belanda 1866. Pada tahun 1866, Andi Marudani dan pasukannya merencanakan serangan balik ke Tansi Asrama Belanda di Pangkajenek. Namun serangan yang dijadwalkan bertepatan dengan hari pasar tidak dilakukan secara serempak.
karena bunyi beduk tanda serangan tidak terdengar jelas. Hal ini menyebabkan pasukan Belanda lebih siap dan mampu bertahan. Andi Marudani menghentikan serangan, Belanda bertindak licik, rakyat dijadikan sebagai tameng. Akhirnya, pasukan Andi Marudani mundur ke Bungoro. Pertempuran di Bulu Cindea, 1868. Karena bentengnya tidak lagi aman, Andi Marudani memindahkan markasnya ke Bulu Cindea dan Bulu Lasitai. Belanda kembali melancarkan serangan besar, tetapi pasukan Andi Marudani menggunakan taktik jebakan batu dari atas bukit, yang menewaskan banyak serdadu Belanda. Setelah kemenangan ini, Andi Marudani menyadari bahwa taktiknya telah diketahui Belanda, sehingga ia merencanakan strategi baru untuk menghadapi kemungkinan pengepungan. Pertempuran di Bukit Tarokapai 1871. Markas di Bulu Cindea sudah tidak aman, sehingga pasukan Andi Marudani berpindah ke Tarokapai yang terletak di perbatasan sebelah timur Kerajaan Labakang dan Kerajaan Bungoro. Di sini ia memimpin serangan gerilya, melakukan serangan kilat dan sabotase yang merugikan Belanda. Dalam pertempuran ini, Andi Marudani meneriakkan "Rewako, Rewako", seruan untuk membangkitkan semangat. Sebelum menerjang musuh bersama para pejuangnya, pasukan Belanda akhirnya tercerai-berai dan pertempuran ini menjadi kemenangan besar bagi Andi Marudani. Persekutuan dengan Tokape di Mandar, 1872. Kerajaan Labakang menjalin hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan di Tanah Mandar. Ketika Belanda berusaha memperluas kekuasaannya di Mandar, I Baso Boroa Tokape memimpin perlawanan, menolak campur tangan Belanda dalam pengangkatan Raja Mandar. Melihat ancaman besar dari Belanda, Tokape meminta bantuan Andi Marudani. Dengan dukungan pasukan Labakang dan Kerajaan Sidenreng, mereka menerapkan strategi perang gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda yang mendarat di pantai Balanipa. Di Mandar, Andi Marudani menjalin kerja sama erat dengan Tokape. Sebagai bentuk penghormatan, ia dinikahkan dengan I Maradia Camlalagiang. Hingga kini di Labakang terdapat wilayah bernama Kampung Mandar yang menjadi bukti sejarah hubungan antara Labakang dan Mandar. Saudara, perlawanan yang dipimpin oleh Andi Marudani Karaeng Bonto-Bonto menjadi bukti nyata kegigihan rakyat Labakang dalam menentang penjajahan. Pertempuran sengit terjadi di berbagai medan, seperti Jawaya, Bentenge, Tansia Asrama Belanda, Bulu Cindea, Tarokapai, dan Mandar, mencerminkan semangat pantang menyerah dalam mempertahankan tanah air. Meskipun akhirnya mengalami kekalahan, perjuangan Andi Marudani dan pasukannya tetap dikenang sebagai simbol keberanian dan patriotisme rakyat Sulawesi Selatan dalam menghadapi kolonialisme. Semangat perlawanan mereka menjadi warisan berharga bagi generasi penerus, mengingatkan bahwa harga kemerdekaan dibayar dengan darah dan pengorbanan. Sang petarung dari tanah Labakang ini akhirnya mengembuskan napas terakhirnya pada 15 Desember 1887 di Parang-Parang, Labakang, Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, meninggalkan jejak sejarah yang abadi dalam perjuangan melawan penjajahan. Sejarah dan asal-usul Labakang. Labakang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Nama Labakang memiliki beberapa versi asal-usul. Menurut salah satu pendapat, nama Labakang berasal dari kata laba, yang berarti luas, merujuk pada wilayah pesisirnya yang membentang dari utara ke selatan di sepanjang pantai barat. Selain itu, daerah ini sering menjadi tempat singgah bagi pendatang dari luar yang akhirnya menetap dan berketurunan di wilayah tersebut. Pendapat lain menyebutkan bahwa Labakang berasal dari gabungan kata alaba, lebar, dan agang, berteman atau bersatu. Nama ini mencerminkan kondisi geografis Labakang yang luas, serta karakter masyarakatnya yang ramah dan suka berteman. Hal ini terbukti dari keberadaan dua etnis mayoritas di wilayah ini, yaitu etnis Bugis di bagian timur dan etnis Makassar di bagian barat. Perpaduan budaya Bugis dan Makassar. Menurut Andi Bahuru Karaeng Loloa, pada masa lalu Somba Labakang meminta bantuan pendatang dari Bone dan Sopeng untuk membuka hutan dan lahan pertanian di bagian timur Labakang. Akibatnya,
orang-orang Bugis yang datang akhirnya menetap secara turun-temurun. Hal serupa terjadi di bagian barat Labakang, di mana orang-orang dari Gowa dan Galesong datang untuk menetap dan membuka lahan pertanian dengan persetujuan Somba Labakang. Karena wilayah ini dikenal dengan hasil pertaniannya yang melimpah, banyak orang Bugis dan Makassar dari berbagai daerah datang dan hidup berdampingan dengan rukun serta damai. Dari sejumlah kerajaan yang pernah ada di Sulawesi Selatan, hanya 3 kerajaan yang rajanya bergelar Sombaya, raja yang disembah, yaitu Kerajaan Gowa, Kerajaan Bantaeng, dan Kerajaan Labakang. Sebelum tahun 1653, Kerajaan Labakang dikenal dengan nama Kerajaan Lombasang. Menurut sejarawan Abdul Razak Daeng Patunru, perubahan nama dari Lombasang menjadi Labakang terjadi atas perintah Sultan Hasanuddin setelah ia naik takhta sebagai Raja Gowa pada tahun 1653. Kemungkinan besar, perubahan ini dilakukan karena nama Lombasang mirip dengan nama kecil Sultan Hasanuddin, yaitu I Malombasi. Labakang dalam konflik dengan VOC. Saat terjadi konflik antara VOC dan Kerajaan Gowa, Kerajaan Labakang awalnya bergabung dengan pasukan Bugis yang dipimpin Arung Palaka. Namun setelahnya, Labakang melakukan perlawanan terhadap VOC. Karena perlawanan tersebut, VOC terpaksa menaklukkan Labakang dengan kekuatan senjata. Akhirnya, berdasarkan pasal 20 dari Perjanjian Bungaya 1667, Kerajaan Labakang dimasukkan ke dalam wilayah tanah-tanah government yang berada di bawah kendali VOC. Saudara, itulah kisah perjuangan Andi Marudani, Karaeng Bonto-Bonto Panglima Kerajaan Labakang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dalam narasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.